salam sejahtera kawan-kawanku. Eh, saya Risto. Dalam kesempatan yang cukup berbahagia ini, saya akan memberikan informasi apa itu reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan apa itu portofolio efek? Portofolio efek atau kumpulan efek yaitu surat berharga seperti saham, obligasi, surat berharga, deposito, dan lain-lain, yang dimana reksadana menempatkan investasi dan merupakan kekayaannya. Lalu apa itu manajer investasi? Mereka biasanya adalah pihak yang mengelola portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atas kinerja reksadana. Misalnya, manajer investasi memutuskan saham yang akan dibeli, dijual, dan dipertahankan. Kemudian lalu apa saja macam-macam produk reksadana? Salah satu hal yang penting untuk dipahami sebelum membeli reksadana adalah produk reksadana, karena pemilihan jenis produk reksadana harus cocok dengan tujuan keuangan Anda. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Diberikan alokasi dana 100% pada instrumen pasar uang seperti deposito, SBI atau sertifikat Bank Indonesia, kemudian obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Keunggulan reksadana pasar uang yang pertama adalah hasil yang relatif stabil dan cenderung tidak fluktuatif, sesuai untuk Anda yang bertujuan investasi jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, liquid atau mudah dicairkan. Pada umumnya dicairkan H+2, yang dimaksud 2 hari bursa pasar modal setelah instruksi pencairan. Kemudian yang ketiga, tidak ada biaya pembelian dan penjualan. Yang keempat, resiko yang relatif lebih kecil dibandingkan reksadana lainnya. Kemudian reksadana pendapatan tetap, diberikan alokasi dana minimum 80% pada instrumen obligasi, yang memiliki keunggulan yaitu sesuai untuk Anda dengan tujuan investasi jangka menengah, diperkirakan 1-3 tahun, dan terdapat pembagian keuntungan tunai atau tambahan unit penyertaan yang dibagikan berkala untuk beberapa reksadana jenis ini. Kemudian yang ketiga, reksadana campuran. Diberikan alokasi dana maksimal 70% untuk masing-masing instrumen pasar uang, obligasi, atau saham dengan keunggulan sesuai untuk Anda dengan tujuan investasi jangka menengah sampai panjang 3-5 tahun, dan alokasi aset lebih fleksibel sehingga lebih adaptif dengan kondisi pasar. Kemudian yang keempat adalah reksadana saham. Diberikan alokasi dana minimum 80% pada instrumen saham. Potensi pertumbuhan relatif tinggi karena bersifat agresif dengan keunggulan sesuai bagi Anda dengan tujuan investasi jangka panjang di atas 5 tahun dengan profil resiko yang agresif. Kemudian kita masuk ke profil resiko reksadana. Profil resiko reksadana ialah gambaran tingkat resiko yang investor sanggup menanggung dalam berinvestasi di reksadana. Penting sekali buat Anda yang akan menanamkan uang di reksadana untuk mengetahui profil resiko ini. Berdasarkan profil resiko tersebut, Anda memilih jenis reksadana yang akan disusun dalam portofolio. Secara umum, profil resiko reksadana bisa dibentuk dalam 3 jenis, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Yang pertama, konservatif, menanamkan uang mayoritas di reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua, moderat, menanamkan uang mayoritas di reksadana campuran.
Yang ketiga, agresif menanamkan uang mayoritas di reksadana saham. Selanjutnya, kekeliruan tentang cara investasi reksadana. Karena instrumen yang relatif baru dikenal di masyarakat, produk reksadana seringkali disalahpahami berujung pada keengganan menempatkan dana pada instrumen ini. Yang paling sering muncul dan penjelasan untuk meluruskannya yaitu yang pertama, reksadana adalah jenis instrumen yang keuntungan berfluktuasi dan beresiko tinggi sehingga sebaiknya dihindari. Lebih baik memilih tabungan atau deposito yang aman dan keuntungannya pasti. Yang kedua, proses investasi reksadana itu ribet, membutuhkan dana investasi yang besar dan tidak tahu memulainya. Mungkin dahulu reksadana sudah diakses tetapi tidak lagi untuk sekarang. Kemudian sekilas tentang investasi emas. Kadang sering ada salah kaprah dalam investasi emas. Kalau tujuan Anda hanyalah investasi, jangan membeli emas dalam bentuk perhiasan. Beberapa orang beranggapan kalau membeli emas berbentuk perhiasan, harganya juga akan naik saat harga emas naik. Perlu Anda ketahui, emas perhiasan tidak cocok untuk investasi karena ada komponen biaya pembuatan saat dibeli dan dijual. Selain itu, toko emas tidak hanya menghitung kadar dan beratnya, tapi juga biaya pembuatan perhiasan. Dengan kata lain, makin rumit bentuk emas, itu makin mahal ongkos yang harus dikeluarkan. Untuk meminimalkan resiko investasi emas, terutama agar tidak mendapatkan emas berkualitas jelek, sebaiknya membeli dan menjual emas standar logam mulia yang kadar kemurniannya 99,99%. Ada baiknya juga Anda membelinya dan mendapatkannya langsung di PT Aneka Tambang atau PT Antam, Pegadaian atau toko emas terpercaya. Dengan catatan, apabila Anda membeli di toko emas, pastikan toko tersebut memiliki sertifikat asli dari PT Antam atau toko emas yang telah mengeluarkan logam mulia yang terpercaya seperti emas logam mulia UBS. Kemudian keunggulan reksadana dibanding emas. Yang pertama, imbal balik hasil investasi reksadana di atas rata-rata emas. Bloomberg, salah satu media analisis di pasar modal, menunjukkan reksadana memiliki imbal balik atau return yang lebih tinggi. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa keuntungan emas merosot atau stagnan, sementara keuntungan reksadana meningkat. Yang kedua, investasi reksadana hanya butuh modal kecil. Yang ketiga, reksadana tidak berisiko hilang seperti emas. Karena wujudnya tidak dalam bentuk fisik, reksadana tidak akan berisiko hilang seperti emas. Yang keempat, reksadana tidak butuh biaya penyimpanan. Kelima, untuk meminimalkan risiko, reksadana bisa didiversifikasikan. Keenam, dikelola manajer investasi yang profesional. Yang ketujuh, bisa dilakukan secara online. Dan yang kedelapan, aman dari resiko pemalsuan. Jadi kesimpulan dalam pembahasan kali ini, pilih emas atau reksadana. Prinsipnya, baik investasi emas maupun reksadana, keduanya memberikan keuntungan selama Anda pandai-pandai mengolahnya. Di tengah pandemi seperti ini, investasi emas atau reksadana sama-sama memiliki potensi imbal hasil yang cukup menjanjikan dan cocok dipilih sebagai alternatif investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek, Anda bisa memilih reksadana yang rendah risiko, yakni reksadana pasar uang. Selain itu, Anda juga bisa menjadikan emas sebagai instrumen untuk tujuan dana darurat, sebab emas tergolong produk investasi yang bisa dijual sewaktu-waktu dan dimiliki kecenderungan harga yang terus naik meskipun sangat kecil. Jadi setelah Anda familiar dengan perbedaan dan keunggulan emas dan reksadana,
Anda bisa mulai mengambil aksi untuk investasi. Tak perlu menunda-nunda investasi karena modalnya terjangkau. Tak perlu ragu memilih, Anda pun juga bisa memilih keduanya, yakni investasi emas dan reksadana. Hal yang terpenting adalah sesuaikan pilihan investasi Anda dengan tujuan yang agar mendapatkan cuan yang banyak, yang didapat juga maksimal. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Semoga pesan dan informasi reksadana bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera dan selamat petang.